This video is presented by www.ziora.net. Selamat datang di channel Ziora Incorporate. Saya akan menjelaskan cara membuat daftar isi otomatis. Biasanya daftar isi ini digunakan dalam banyak sekali jurnal atau karya ilmiah, seperti skripsi, tugas akhir, dan disertasi. Untuk membuatnya menjadi rapi, kita memerlukan yang namanya tabulasi. Untuk itu kita mulai saja, langsung praktek. Siapkan halaman kosong di Microsoft Word Anda. Kita beri judul di sini daftar isi. Setelah itu kita umpamakan. Nanti akan kita isi dengan pendahuluan, bab 1, bab 2, dan sebagainya. Kita langsung buat saja. Seumpama di sini pendahuluan. Perlu Anda ingat saat membuat daftar isi, yang terpenting adalah letak dan sub dari daftar isi tersebut. Sekarang kita fokus pada yang namanya tabulasi. Tabulasi ini bisa kita gunakan untuk meluruskan tidak hanya teks, paragraf, dan sebagainya, namun bisa kita manfaatkan juga untuk membuat titik-titik di daftar isi agar lurus. Kita set saja. Sebelum itu, tabulasi ini ada yang rata kiri, ini yang rata tengah, ini yang rata kanan. Kita pilih yang rata kiri. Kita set di nomor 4. Kita set lagi di kiri untuk titik nanti di nomor 14. Kita set untuk nomor di nomor 14 tengah. Setelah itu, untuk membuat titik-titik otomatis, kita perlu men-setnya pada tabulasi di 14 ini. Jadi kita klik di tabulasi yang 14 2 kali. Setelah itu fokuskan kepada yang 14. Kita pilih model titik-titik untuk daftar isi. Nah, sebenarnya tab tabulasi ini hanya menggunakan fungsi tab, namun seperti di penggaris itu kita lihat loncatannya akan sesuai dengan yang kita tentukan dari awal. Karena kita sudah men-setnya seperti ini, jadi kita bisa mulai saja. Seumpama ini kita tab 1 kali, maksudnya adalah Anda memencetnya tombol tab di keyboard komputer Anda 1 kali. Nah, ini 1 kali. Setelah itu kita tab lagi 2 kali, ini akan menjadi titik-titik. Nah, tab lagi 1 kali, ini akan menjadi untuk halaman nomor Anda. Seumpama ini halaman 1. Setelah itu Anda enter, terus Anda isi bab 1. Kita kan hanya menggunakan contoh ini. Terus bisa Anda tab lagi 1 kali, tab lagi 1 kali, tab lagi 1 kali. Ini seumpama halaman 2. Biasanya, daftar isi itu kita menggunakan titik juga. Bisa kita tambahkan titik seperti ini, agar rapi. Nah, bab 1, terus ini kita coba bab 2, bab 2, bab 3, nah, bagaimana jika ada subbab? Pertanyaan yang sangat bagus. Ketika subbab, maka akan jaraknya itu ditentukan sedikit di depan titik atau di depan titik 2 tadi. Kita coba praktekkan saja. Semua di sini kita akan menggunakan bab 3.1. Bab 3.1 ini akan kita jadikan subbab. Jadi kalau kita langsung nggak bisa karena kan terlalu jauh. Ini bisa kita set lagi seumpama di poin 1. Nah, ini semua babnya. Bab 3.1 ini hanya perumpamaan saja agar lurus. Ya, seperti ini. Seperti ini. Ini hanya perumpamaan. Kita
hanya mengandalkan tombol tab di keyboard komputer. Saya akan mencoba merapikannya. Ini akan kita coba. Tenang saja, ketika kita sudah menggunakan tabulasi, setelah kita berakhir mengetikkan daftar isi, kita bisa mengeditnya dengan cepat dan sangat mudah. Sebentar lagi akan saya contohkan. Maaf, ini terhapus. Saya rencananya mengasih titik di sini. Nah, ini agar bagus, kita rapikan saja dengan memberikan spasi yang agak kecil seperti ini. Kita berikan dua. Ini yang saya maksud, kita akan dipermudah jika menggunakan tabulasi. Ini ada yang karena kita mengubah font tadi. Setelah kita selesai membuat daftar isi, kita dimungkinkan untuk mengedit tabulasinya sesuai dengan yang kita inginkan. Yang saya maksud adalah seperti ini. Nah, seumpama ini kita kurang lebar, bisa kita lebar. Inilah keuntungannya jika kita menggunakan tabulasi pada saat awal pemformatan membuat daftar isi. Apa bedanya dengan tabulasi yang rata tengah? Di rata tengah, tabulasi ini akan berjajar tulisan seperti ini jika ada dua digit angka. Maka posisi angka 10 ini akan berjajar dengan 8, 7 dengan posisi tengah. Sedangkan yang kita pakai tadi, ini adalah rata kiri. Jadi kalau kita pakai rata tengah nanti daftar isinya jelek. Nah, terlihat kan? Daftar pustaka ini tidak cukup kita kasih titik 2. Oleh karena itu, karena kita sudah mengeset tabulasi dari awal, kita bisa langsung menggesernya. Itulah kelebihan kalau kita menggunakan daftar isi dengan tabulasi. Nah, sekarang baru bisa kita tab satu kali lagi. Kita kasih spasi, kita tab lagi 11. Pasti daftar isi Anda nanti akan terlihat bagus. Seperti ini. Seperti itulah cara membuat daftar isi otomatis menggunakan tabulasi. Saya lebih senang menyebutnya otomatis karena tidak tahu titik-titik yang muncul secara otomatis itu disebut apa. Jika ada pertanyaan, Anda bisa menanyakannya melalui komentar atau melalui website kami di www.ziora.net. Terima kasih.